Saya juga siapa Anda ini mengaku-ngaku sebagai pengusaha kan? Diutus atau apa bahasa silaturahminya? Ya katanya begitu. Saya ini Pak, bukan diutus, saya ini pengusaha yang banyak bekerja, Oke. mengerjakan proyek-proyek. Bapak, Prof, nggak usah ribut lagi lah. Oh iya. Gitu Menarik, Prof. Gitu. Nah, Jadi terus? nggak usah ribut lah, terimalah dari saya kan gitu loh, Apa proyek kan gitu loh. Emang Prof bisa kerja? Pak, saya bilang saya ini nggak pernah main-main proyek. Ya janganlah saya digiring-giring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua ya. Di edisi kali ini saya menghadirkan narasumber yang menjadi sumber orang banyak demo, ribut ya suasananya. Pasca pemilu, dari awal sebelum pemilu pun sudah mulai ribut. Profesor Zainal Asikin, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Saya senang sekali nih bisa ketemu Profesor ya. Alhamdulillah. Ternyata santai ya, usia tinggal 2 tahun ya, pensiun Prof. Santai menikmati hidup. Oke, Profesor, ini menarik nih. Sumbernya dari Profesor semua nih. Kemarin kurang lebih 1 bulan lalu ya. Ya, bulan Januari lah. Januari, Profesor sudah melaporkan dugaan korupsi ini. Bank NTB Syariah. Itu yang rame nih Prof. Nah, seperti apa sih temuannya Profesor sehingga Profesor dengan gagah itu mendatangi Polda NTB untuk melaporkan kasus dugaan korupsi itu? Ini pertama kali, Prof. Ya, sebenarnya sih melaporkan dugaan-dugaan korupsi ya, di Indonesia, di NTB ini bukan sekali, 2 kali, sering lah saya melaporkan itu dalam rangka melakukan tindakan preventif, mencegah adanya kerugian negara, mencegah sebuah perusahaan bisa tidak rugi. Itu ya konteksnya juga. Mengapa saya melaporkan ini, kan belum tentu melaporkan seseorang itu bersalah. Yang kita laporkan belum tentu bersalah, tapi dengan melaporkan itu semata-mata untuk mengantisipasi. Karena dasar laporan kita kan dokumen-dokumen yang sah. Oleh karena itu dokumen yang sah ini ketika kita laporkan mohon untuk diperhatikan. Perhatikan itu bisa silahkan diperbaiki, bisa diperhatikan supaya jangan berlanjut. Kejadian di satu badan hukum, kejadian di satu instansi, jangan terus terjadi, dibiarkan. Ya, gitu. Itu kan preventifnya. Dan laporan seperti itu menjadi tanggung jawab masyarakat. Prof, tentang apa saja nih laporannya? Ya, biasalah dalam kasus-kasus perbankan tuh ada kredit yang macet. Kan gitu. Pertama, kredit macet. Kedua, dugaan-dugaan tindakan korupsi. Kan? Ya, ketiga, penyalahgunaan wewenang, di mana misalnya pemberian bantuan, sponsorship yang menurut saya itu tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, sehingga nanti ini berpotensi merugikan negara, merugikan bank, merugikan masyarakat. Itu dulu, bahwa tindakan masyarakat melaporkan sebuah badan hukum, badan usaha itu belum berarti ada oknum, ada figur di dalam institusi itu koruptor, belum tentu. Sebab karena ini tugas aparat penegak hukum, melakukan pendalaman, pengkajian. Bisa-bisa bukan oknum, bukan pejabat di dalam, tapi bisa orang luar yang merugikan bank. Saya mau bertanya, Prof. Pertama tadi disebut ada program fiktif atau pinjaman fiktif.
pinjaman yang macet. Kedua, kalau di berita yang pernah Prof sampaikan soal dugaan korupsi pembangunan sejumlah gedung. Sejumlah gedung itu temuan BPK. Ya. Oke, kemudian event sebagai sponsorship ini yang mana maksudnya dulu, Prof? Saya mulai dari event sponsorshipnya. Saya nggak boleh menyebut nama ya, karena itu undang-undang kerahasiaan banget. Tapi intinya sebuah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah tidak boleh mensponsori, kegiatan olahraga yang bukan olahraga kerakyatan, bukan olahraga rakyat. Itu intinya. Yang dimaksud olahraga kerakyatan seperti apa? Seperti mungkin sepak jelas. bola. Itu boleh. Itu boleh. Sepak bola boleh. Boleh. Voli boleh. Nah kalau di luar itu nggak boleh. Saya ngambil contoh. Misalnya mengapa menjadi temuan Formula E? Ya, Formula E. Oke, boleh. Jakarta yang sekian triliun kan? Mengapa jadi temuan BPK? Karena Formula E itu bukan olahraga rakyat. Nggak boleh APBD dipakai mensponsori, membiayai event olahraga yang tidak olahraga rakyat. Oh gitu ya. Ada aturannya. Oke, contoh berarti kalau MotoGP saya ambil contoh nih, yang pernah berlangsung nggak bisa. Nggak bisa. Kalau MotoGP memang tidak dibiayai MotoGP. Oleh daerah. Iya, karena itu kerjasama badan usaha milik negara Pertamina itu apa namanya B2B kan, business to business. Maka Pertamina yang menghandle bukan bantuan, tapi itu kerjasama bisnis. Tapi Pertamina untuk membantu itu nggak boleh. Iya. Nah boleh mensponsori kegiatan MotoGP nggak boleh. Tapi dalam rangka bisnis mereka menjual tiket, dapat keuntungan lah ya. Keuntungan dibagi, itu boleh. Berikutnya Prof, setahu saya di sini pernah berlangsung yang sering ya. Ini masuk kategori olahraga rakyatnya, pacuan kuda. Pacuan kuda yang sering terjadi kayaknya olahraga rakyat. Pacuan rakyat. Pacuan kuda, sepak bola, voli, bola pantai, kan, bola pantai. Berikutnya kita tahu kita pernah menjadi tuan rumah MXGP. Nah, itu bagaimana masuknya? Apakah kalau dia kategorinya apa namanya balapan motor dan mobil, kategori masuk ke sana kelompoknya itu nggak boleh. Dan nggak boleh. Ya. Karena tidak termasuk olahraga rakyat. Baik. Itu aja. Sehingga kita mengingatkan, saya itu sebagai masyarakat mengingatkan jangan nanti satu saat jadi temuan kan. Itu kita kan preventif ini. Preventif jadi temuan, suruh ngembaliin nanti kan. Mencegah, mitigasi. Jangan lah yang sudah berlalu jadi pembelajaran, minta laporannya yang bagus. Besok itu jangan lagi. Bukan lagi. Berikutnya Prof, setelah sponsorship saya geser nih, sekalipun Profesor tidak membuka itu yang mana maksudnya, ke kredit macet. Detailnya seperti apa maksudnya kredit macet, Prof sampaikan? Apakah orang minjam kemudian tidak mengembalikan atau seperti apa sebenarnya maksudnya? Jadi kredit yang dicairkan itu ada kecenderungan tidak memenuhi kelayakan. Tidak memenuhi kelayakan sebagai debitur yang harus diberikan kredit. Tidak layak karena memang usahanya tidak layak. Terus jaminan untuk kolateralnya jaminan tanah untuk menjadi jamin itu tidak sesuai dengan jumlah kredit yang diminta. Itu kan berpotensi untuk macet. Kalau saya meminjam kredit terlalu besar, sementara usaha saya kecil, nggak layak. PKL misalnya. Itu kan apalagi jumlahnya nanti puluhan miliar. Wow, puluhan miliar. Iya, puluhan miliar. Khusus yang itu item yang tadi Prof masuk. Kredit macet. Hampir 24 miliar. Wow, keren. Artinya ini kan kredit macet akibat dari memang ketidakhati-hatian. Supaya ke depan harus berhati-hati, nggak usah lagi memberikan kredit
kepada pengusaha-pengusaha yang tidak jelas usahanya kan. Oke, kira-kira dasarnya mereka dapat bagaimana, Prof? Kok bisa semudah itu? Nah, itu yang tentunya saya laporkan kan supaya Dicari digali. tahu. Digali. Apa sebabnya bisa cair kredit seperti terus dia macet. Sama sekali tidak pernah di store. Sampai sekarang, Prof? Sampai sekarang misalnya gitu. Sejak tahun? Kalau data tahun 2022 kalau tidak salah itu cairnya. Berarti atau kurang sebelumnya ya, angka antara itu 2020 sampai 2000. Tidak pernah di store? Tidak di store sehingga menjadi temuan dan itu di rescheduling kan gitu. Padahal setahu kita dalam hukum perbankan yang boleh di reschedule kalau pernah nyetor. Iya. Misalnya saya minjem kredit 1M. Pernah saya nyetor 500 juta. Ditambah lagi misalnya. Nah, kan itu 500 juta. Tiba-tiba ada masalah, ada COVID, usaha saya macet. Maka saya di rescheduling, dimaafkan untuk di rescheduling. Tapi kalau saya tidak pernah sama sekali, saya nyetor nggak bisa. Atau memang ada COVID waktu itu, makanya mereka ini macet semua, yang puluhan miliar yang dimaksud, Prof. Tapi kenapa pernah nyetor? Datanya sampai segitu, Prof. Ya, artinya intinya yang di rescheduling itu pernah membayar kreditnya sekali, 2 kali, 3 kali, tiba-tiba muncul wabah, muncul keadaan force majeure. Lalu minta ngajukan permohonan rescheduling. Kan di dalam hukum perbankan disebut penundaan pembayaran, ya, Sursen van betaling bahasa Belandanya. Baru dikabulkan. Tapi kalau tidak pernah sama sekali, kok dikasih? Ya. Aduh. Artinya ini kan secara administrasi keuangan perbankan nggak boleh. Tapi ya saya selalu mengatakan, ya udah kalau memang ini sudah terlanjur, perbaiki. Ya tapi nggak pernah nyetor sama sekali itu yang saya maksudnya. Kelak jangan lagi memberikan kredit yang seperti model-model begini, kan. Jadi kasihan lah, Pak. Nah, itu kita laporkan. Nanti kan OJK melalui tugas independennya, penegak hukum kan bisa memberikan RG, memberikan saran. Ini secara administrasi perbankan salah ini, perbaikilah. Besok jangan lagi. Tapi ini sering berarti, Prof? Beberapa kali? Saya hanya melihat kasus-kasus terakhir saja. Jadi apakah sering sejak dulu saya enggak. Nilainya berapa, Prof? Yang Prof pernah tahu? Saya tahu sekitar 24 M-an. Wow. Yang macet itu. Itu berapa penerima? Yang menerima maksudnya? Lebih dari 1 lah. Oke. Yang mendominasi ada nggak di situ? Ya ada yang mendominasi. Ada mendominasi yang besar. Ya. Menurut saya yang pengajar hukum perbankan, yang ngajar soal etika bisnis gitu kan. Lucu-lucu aja lah. Artinya saya lihat ini lucu gitu loh. Benar. Ya, kok bisa dikasih ya? Sementara masyarakat kita ini susah dapat kredit ya. Benar. Harus susah sekali. Dia bawa sertifikat untuk dapat kredit susah. Tapi ada orang yang dengan mudah sekali dapat kredit yang puluhan M kan. Profesor curiga nggak ada keterlibatan orang di atas? Tentu saya sebagai seorang akademisi itu menganalisa ini ada kejanggalan, ada kecurigaan, ada kejanggalan, perlu diteliti, ya, coba ditelisik ya. Di mana letak masalahnya ini, sehingga mengetahui masalah itu sebagai bahan untuk perbaikan ke depan. OJK juga begitu, tugas OJK itu kan selalu perbaikan, perbaiki. Tidak se-ekstrim begitulah OJK itu pecat ini nggak ada itu. Jadi selalu OJK perbaiki. Rekomendasi bagus. Memang itu tugas OJK itu adalah mengawasi lembaga-lembaga keuangan, bukan saja bank, tapi asuransi. Gitu. Bisnis online. Ya itu supaya jangan merugikan masyarakat. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan rekomendasi OJK selama ini di Indonesia. Tidak ada salah masyarakat melaporkan. Iya, benar. Tidak ada salah. Bahwa itu kan diatur tuh dalam PP 71 ya. PP 71 2000 itu justru
masyarakat diminta berperan serta melaporkan tindak pidana korupsi. PP 71 itu. Iya, iya betul. Tahun 2000. Kata-katanya tentangnya PP itu tentang peran serta masyarakat melaporkan tindak pidana korupsi dan memberikan rewards. Tuh, malah kalau siapa yang melaporkan dikasih penghargaan. Itu kata PP itu. Nah, anehnya kan nanti saya agak heran saja di NTB ini. Artinya bahwa harusnya korupsi sebagai musuh bersama, harusnya kan bersama-sama kita berantas. Tapi yang melapor ini dimusuhi bersama-sama. Musuh berjamaah. Oke, Prof, saya menarik, Prof. Kita tahu bersama bahwa Bank NTB itu bank plat merah, ya. Kemudian pemilik saham itu tentu pemerintah di situ. Kira-kira dari yang dimaksud Prof tadi yang kredit macet itu, ada tidak campur tangan oknum pejabat tinggi kita? Ya, saya tidak menyatakan ada peran serta pejabat tinggi untuk mempengaruhi bank, tidak menyatakan begitu. Ya, jadi saya berharap saja kan gitu pemegang saham bisa mencermati ini supaya jangan terulang bahwa pemberian kredit itu yang tidak layak, tidak berhati-hati, nanti merugikan bank dan pemegang saham nanti merasa rugi karena itu kan hak saham milik pemerintah daerah. Betul. Terutama provinsi 46%. 46%. Jadi saya tidak mengatakan bahwa kredit itu keluar karena ada rekomendasi pejabat. Karena murni pencairan kredit itu kan kewenangan direktur. Direktur bank. Kewenangan atas kajian-kajian kelayakan semua itu. Jadi apakah ada intervensi dari luar ya saya tidak melihat ke sana. Baik, berikutnya Prof, setelah tadi ada sponsorship, kemudian ada kredit macet, dan terakhir soal gedung. Gedung yang diduga juga menimbulkan kerugian negara. Itu bagaimana temuannya, Prof? Yang saya baca itu memang BPK mengaudit bahwa ada ketidaksesuaian volume gitu ya. Itu dalam pembangunannya. Dalam pembangunan itu hal yang wajar juga. Bukan saja kasus Bank NTB, hampir semua pembangunan di NTB fisik ya di NTB itu pasti BPK akan memberikan rekomendasi bahwa ada ketidaksesuaian volume pekerjaan. Maka berpotensi merugikan negara sekian M atau sekian ratus juta, lalu disarankan untuk dikembalikan, kan begitu. Kerugian negara itu saran pertama tuh ya kembalikan. Itu. Nah, persoalannya kan apakah temuan BPK itu sudah ditindaklanjuti? Kan gitu pertanyaannya. Apakah sudah ditindaklanjuti bahwa ini kerugian negara sekian M, sehingga kalau memang itu diakui kerugian negara, kan harus dikembalikan, masukkan lagi ke kas negara. Kita ngelaporkan untuk diteliti siapa yang bertindak merugikan negara. Baik. Kan gitu, supaya bank itu menagih kepada, misalnya kalau yang salah itu pemborong, kan bank nagih ke pemborong, Anda ini tidak sesuai spek, balikan. Betul. Berarti kan uang negara kembali, uang bank kembali. Kan bagus sebenarnya. Artinya sehingga temuan BPK itu kembali uang negara itu ke tangan bank. Jadi tidak selalu harus lalu kita melaporkan yang salah si orang bank, enggak. Kan ini diklarifikasi. Diklarifikasi. Sebab kalau enggak nanti terlena nanti. Saya tidak ingin ada terlena. Ada kerugian negara 10 M baru ketahuannya lebih dari 5 tahun. Kan kita kita sudah tahu itu. Kok aneh gitu? Kok aneh ini ada kerugian bank 10 M kan ketahuannya sudah 5 tahun. Kalau kita profesional setahun 2 tahunnya ketahuan. Ini uang pembiaran ya. Uang bank ini kok diselewengkan kemana-mana oleh oknum yang menangani bidang ini. Kalau oknum
Tapi karena tidak dikasih warning, tidak diperingatkan, sehingga ini berlarut dia. Pembiaran. Ketahuannya setelah orang ini pensiun kan. Oke, bahaya tuh, Prof. Bahaya tuh, Prof. Baik. Prof, kalau khusus di gedung ini, Prof, dapat angka berapa dugaan ini? Sekitar 2,4 M, kurang lebihnya di atas 2 M lah. Oke, baik. Kalau sponsorship? Sponsorship kira-kira di atas 5 M. Di atas 5 M. Oh, besar. Ya, di atas 5 Berapa penerima manfaat sebenarnya kalau mau digulirkan ini anggaran yang besar? Ya, itu artinya ya selalu saya kan ini begini. Siap. Bahwa laporan saya seperti ini bukan sekali aja hanya di Bank NTB Syariah, di bank lain di Indonesia saya juga melaporkan, saya punya data. Artinya mereka berterima kasih. Terima kasih. Terbantu kan? Ya, terima kasih Prof. Kalau Bapak Anda ingatkan kami Lolos terlena. Saya senang. Dulu orang saya jadi saksi ahli juga lebih dari 10 kasus. Oke. Tentang bank loh. Ya? Di NTB ini. Oke, ya benar. Di NTB ini banyak tindak pidana perbankan. Perbankannya. Yang kalau kita tidak ingatkan gitu, dia Lolos. menjadi lolos nanti. Takutnya pas pensiun ketahuan. Misal gade emas oleh bank, lemasnya emas palsu. Gimana? Loh, kalau saya nggak ingatkan ini palsu ini, Iya. biar dipidana ini. Iya, pembohongan. Banyak kan miliaran loh. Betul. Gade emas palsu. Ada di bank di NTB. Oke. Artinya kan saya selalu mengingatkan teman-teman kepolisian, ini memenuhi unsur. Oke, silakan Lanjutkan, memenuhi unsur ini. Masa emas palsu jadikan gade. Oke. Bang, miliaran. Oke, pertanyaan saya, Prof. Kalau laporan Prof ini memenuhi unsur tidak? Kalau memenuhi unsur itu adalah ranahnya aparat penegak hukum. Kalau dari kacamatanya Prof lah. Kalau saya sih korupsinya ya. Korupsinya ya, oke. Iya. Kalau BPK bilang begitu ya memenuhi Jelas. Jelas kan BPK bilang merugikan negara kan. Oke, toh auditnya ke sana juga nanti. Ya. Oke, minta bantuan kan? Ya. Oke, benar. Prof. Jadi nggak ada yang istilahnya hoax gitu ya. Karena basic data ini kan dari BPK. Oke, benar. Tinggal lembaga negara yang jelas nih. Tinggal bank ini nagih kepada siapa namanya? Sumber-sumber kontraktor yang mengerjakan itu tagih. Kembalikan dong. Kembalikan. Iya. Tapi ini kalau enggak ditagih, enggak dikembalikan, bisa kena nanti kan banknya, direkturnya kena. Direkturnya membiarkan. Gitu. Iya. Atau dia yang mengembalikan. Iya. Jadi artinya kita Oke. selalu mengingatkan, tagih cepat. Karena yang merugikan negara belum tentu pihak bank, tapi pihak kontraktor. Baik. Maka kontraktor kembalikan dong. Baik. Uangnya bank. Baik. Uang negara. Sekarang Prof banyak pertanyaan muncul di luar. Setelah ini ribut gaduh begini Prof. Orang bertanya, Profesor Asikin tuh dapat dari mana datanya? Anak Prof. Ini berat Prof. Tapi minimal Prof kasih bayangan-bayangannya dapat dari mana. Yang jelas beliau ini secara kualitas ya mungkin tidak lah soal data dari mana. Tapi yang di luar tuh bertanya Prof. Prof Asikin dapat bocoran dari mana? Banyak sumber-sumber informasi saya kan banyak. Oke. Banyak. Karena bukan saja di NTB, di Indonesia, sumber-sumber informasi saya banyak. Sehingga itulah yang saya laporkan. Karena saya akan lapor ke KPK juga. Hah? Ada juga. Nggak, yang ini? Bukan yang ini. Oh. Jadi soal korupsinya tidak selalu harus saya laporkan di sini. Di sini. Ya? Dari dulu sejak tahun 90-an lah. Wow. Saya ke KPK tuh langsung. Berapa kali saya didatangi oleh Komisi Yudisial melaporkan hakim. Ya kalau ini kenapa nggak dilapor ke KPK, Prof? Ya ini kan kecil. Oh kecil, Prof. Kecil, Prof? Kecil, menurut saya kecil kan? Miliar loh, Prof. Iya, ini masih kecil menurut saya. Cukuplah. Cukuplah Kejaksaan Tinggi, Polda kan kecil. Oke. Nah, tapi kalau dulu saya main ke sana, ke pusat. Oke, sekarang progresnya gimana, Prof? Kasus yang dilaporkan ini. Saya ikuti perkembangan teman-teman di Kejati kan sudah bergerak. Kejati atau Polda? Yang Kejati yang korupsinya kayaknya fokus ke Kejati sudah mengumpulkan data. Oh, Kejati bergerak juga? Iya, bergerak. Kalau nggak salah 5 orang sudah dipanggil. Okay. Artinya kan dipanggil belum tentu kan untuk menjelaskan. Klarifikasi.
di mana letak masalahnya kan. Kita harus tahu masalah untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, Kejati sudah turun tangan. Baguslah. Kita tinggal menunggu aja. Ini persoalan kompleks, persoalannya sangat complicated. Gak bisa juga kita kejar target sebulan. Ya, ini soal bank ini paling rumit. Dua hukum yang paling sulit kita pelajari di Fakultas Hukum. Hukum perpajakan dan hukum perbankan. Paling sulit? Sulit itu, Pak. Makanya saya bilang, nggak bisa kita menuntut kejaksaan untuk cepet-cepet. Karena udah kesana kemari kaitannya kan. Persoalan perbankan ini rumit. Sama dengan rumitnya persoalan pajak. Sehingga sering tindak pidana pajak lama diteliti baru ketahuan. Korupsi pajak. Prof, izin. Sekarang kan Profesor melapor kemarin tuh ke Polda. Yang masuk sekarang kejaksaan. Karena mungkin saya nggak tahu di internal sana, mungkin ya silahkan koordinasi. Untuk koordinasi internal APH ya, karena ini lebih banyak korupsinya mungkin cepat kejaksaan. Sementara tidak pidana perbankan dan umumnya di Polda. Dan karena TV Bank itu bisa menjadi tidak pidana yang ditangani Polda kan. Tipikor-nya bisa kejaksaan. Tidak pidana umumnya nanti laporan saya itu bisa menjadi tidak pidana umum bisa aja. Sehingga ya silahkan aja. Yang penting tanggung jawab saya sebagai warga negara menurut PP 71 selesai. Sudah melaksanakan melaporkan. Saya tinggal tunggu ada enggak penghargaan dari negara kepada saya. Prof. Ngomong-ngomong penghargaan, Prof ini lagi ribut juga di luar. Prof ini banyak didatangi tamu-tamu besar tiba-tiba setelah ribut soal bank NTB Syariah. Prof, siapa itu dan apa sih tawarannya, Prof? Apa benar ini informasi yang berkembang? Sebenarnya orang yang mengaku-ngaku saja saya datang. Bukan orang NTB, Bank NTB Syariah. Saya juga siapa Anda ini mengaku-ngaku sebagai pengusaha kan? Diutus atau apa bahasa silaturahmi? Ya katanya begitu. Saya ini Pak, bukan diutus, saya ini pengusaha yang banyak bekerja. Mengerjakan proyek-proyek. Bapak, Prof, nggak usah ribut lagi lah. Menarik, Prof. Gitu. Jadi nggak usah ribut lah, terimalah dari saya kan gitu loh. Apa proyek itu? Kan gitu loh. Emang Prof bisa kerja? Saya bilang saya ini nggak pernah main-main proyek. Ya janganlah saya digiring-giring untuk mau dikasih diiming-iming proyek. Ini pengusaha mengutus seseorang ke saya. Bukan langsung bos yang besar. Ini utusan. Jadi utusan pengusaha mengutus teman ini bilang sama saya, Prof, diam, jangan kita ngomong-ngomong lagi soal Bank NTB. Bank NTB, gitu. Karena nggak enak kan itu. Loh saya apa yang pernah saya tentang Bank NTB? Saya izin, Prof. Ya silakan. Kayak ini asik ini. Kan saya bilang, Anda kerja di sana, borong kerjakan aja proyek gitu. Nggak apa kok. Saya tidak ada niat saya, tidak pada tujuan saya untuk melaporkan sesuatu dapat proyek. Kan gitu. Keren ya, Bro. Kan saya punya niat melaporkan sesuatu dapat proyek. Malah saya membantu Pemda ini mengembalikan lahan-lahan yang dikuasai oleh orang asing. Harusnya penghargaan diberikan, Prof. Banyak. Malah Pemda nggak tahu saya punya keputusan itu bahwa lahannya saya kembalikan. Lahan-lahan Pemda itu kembali dikuasai orang asing. Padahal udah berhasil sekarang. Ya, saya kembalikan. Tapi Pemda nggak punya dokumen, ada di saya dokumen. Itu yang mahal dokumen itu. Dokumen ada di saya. Gitu cara saya membantu Pemda untuk menyelamatkan aset-aset Pemda. Termasuk ini, Prof. Termasuk ini. Jadi bukan untuk mendapat sesuatu, enggak. Bukan. Enggak benar itu, Prof. Enggak benar. Saya dapat sesuatu, enggak cukup saya jadi dosen. Prof, itu disebut nggak proyek apa dijanjikan sama utusan itu? Disebut. Pokoknya proyek pembangunan gedung. Nilainya besar nggak, Prof? Ya, dibilang ada proyek, pokoknya Pak Ikin yang namanya Pak Ikin saya pakai. Yang penting diem gitu loh. Separah ini, Prof. Saya bilang, nilainya berapa nggak sampai disebut detail? Pokoknya besar lah. Besar. Di atas puluhan miliar. Ya. Pokoknya jangan ngomong lagi lah.
Jadi utusan pengusaha, bukan utusan bank, bukan. Pengusaha ini benar nggak, pengusaha ini diutus, dia mengatasnamakan bank, saya nggak tahu. Cuman utusan itu datang ke saya sedang nguji, waktu itu di WA, bisa saya ngomong. Oh ya, kalau memang bicara, tunggu saya lagi 30 menit. Itu via telepon, Prof? Enggak, di WA dulu, baru saya ketemu. Utusannya itu Prof kenal orang itu? Kenal. Teman dekat ini yang ngomong. Oh, itu diutus? Ya. Benar. Udah berhenti ribut-ribut soal Bank NTB. Saya diutus nih oleh pengusaha, berhenti ribut-ribut soal Bank NTB. Berarti yang disebut itu diutus pengusaha? Bukan bank? Bukan bank, pengusaha ya. Yang utus dia teman ini. Kontraktor lah ya? Ya, itu jangan ribut-ribut. Saya bilang, kenapa? Kan bagus, saya bilang, saya ini kan untuk preventif, memperbaiki lah. Enggak, soalnya nanti kalau ribut terus, nggak jadi saya kerjakan proyek itu, kata udah. dia yang nggak jadi. Karena ribut kan? Bisa ditunda kan gitu. Saya bilang enggak lah, janganlah libatkan saya soal proyek, nggak pernah masalahnya. Betul. Saya ini tugas murni mengajar, jadi kalau Anda dapat proyek, syukurlah, kerjakan bagus. Kalau teman Anda itu, kalau teman Anda itu mau dikasih proyek, pemborong itu mau dikasih proyek, saya bilang, ya kerjakan bagus. Jangan libatkan nama saya, mau ditantum. Kalau itu Prof menganggap bahwa itu sogokan ya? Saya menganggap cara orang-orang yang punya kepentingan untuk meredam kan gitu. Cuman nggak perlu ada yang harus ditakuti. Masalahnya kan saya menganggap tidak perlu ada ditakuti terhadap laporan saya. Betul. Kenapa harus saya diredam? Kan tidak ada sesuatu yang ditakuti terhadap laporan saya. Ini semua bertujuan untuk koreksi, untuk preventif. Kan lahirnya tindak pidana di dunia hukum pidana itu untuk mencegah, benar. Tidak ada untuk menghukum. Iya. Hukum itu muncul, hukum pidana itu bukan untuk represif, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mencegah. Maka saya katakan, ya saya kan tujuannya untuk membantu, mencegah itu. Kenapa harus saya diintervensi? Kan banyak sekarang yang saya menjadi musuh bersama itu, saya bilang kan bersama saya. Iya, benar. Prof, sejauh mana sih komitmen Prof mau mengawal kasus besar ini, Prof? Ya, insya Allah saya akan tetap kawal. Kalau kira-kira Prof izin ada tawaran lebih besar lagi? Walah, itu komitmen saya adalah bagaimana NTB ini punya bank yang bagus, kan? Ini kan harapan kita nih, Bank NTB Syariah ini milik kebanggaan orang NTB. Sehingga dia sehat terus. Cuman masalahnya, mari kita kawal kesehatannya. Kesehatannya. Supaya kebanggaan kita kan. Benar. Hanya itu aja komitmen saya. Berarti bukan yang lebih berat, banyak kan. Terawangan tuh saya bela sendiri kok, melawan GTI itu. Iya. Bayang besar, iya benar. Berapa ratus hektar itu saya lawan sendiri supaya kembali ke rakyat. Benar. Terus saya dapat apa? Iya. Saya bolak-balik ke Jakarta supaya putus proyek GTI itu. Tanah kembalikan ke Pemda kasih rakyat. Selesai. Baik. Saya dimusuhi juga. Gara-gara itu? Iya, dimusuhi. Karena dia bilang, karena ada orang pengusaha yang merasa rugi. Terakhir Prof. Saya menarik soal ini, Prof. Ketika kasus ini mentok, Prof, di tingkat NTB, taruhlah penanganannya nggak sesuai harapan, Prof. Apa Prof akan diam dan menerima tawaran proyek itu, Prof? Oh enggak. Kalau tawaran-tawaran seperti saya sudah, hidup saya ini sudah cukup. Allah berikan saya rezeki sudah cukup. Secara halal. Terus kalau tetap tidak pidana yang saya laporkan, saya evaluasi. Iya. Ya kalau enggak, tentu terakhirnya nanti kan ujung di KPK. Ujungnya KPK, karena KPK punya fungsi pengawasan. Memungkinkan sampai di situ. Memungkinkan. Baik, Prof. Terakhir, apa yang ingin Prof sampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk kepada orang yang sedang memusuhi Prof hari ini? Apa yang mau disampaikan terakhir? Saya menyarankan dan mengharapkan penegak hukum terus melakukan
penelaahan, penyelidikan terhadap kasus yang saya laporkan ini. Ya kalau memang tidak ada bukti, nyatakan bahwa tidak memenuhi unsur kan, sehingga tidak mengambang, tidak juga akan membuat orang selalu terus tercurigai. Tidak boleh juga. Katakan aja tidak memenuhi unsur ini karena sudah dikembalikan luar negara, selesai. Ya, tapi Prof mau ke KPK lagi? Ya kalau dia tidak. Oh iya, itu tadi. Iya, kalau endingnya mengatakan tidak memenuhi unsur, selesai. Tapi kalau dia tidak ada, saya akan lanjutkan. Itu fungsi pengawasan KPK. Baik, terima kasih Prof. Sama-sama. Zainal Asikin yang membuat gempar kita ya masyarakat, banyak demo kiri kanan, ada yang pro dan kontra. Kita tunggu klarifikasi dari Bank NTB Syariah. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.